Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Kali ini tim pawang gaib berada di sebuah makam leluhur atau makam sesepuh ya, makam sesepuh atau aulia atau waliullah yang disebut. Dia adalah yang disebut utusan dari kerajaan yang disebut Baronggo. Untuk mengetahui sosok atau beliau sejarah, kisah sejarah perjuangan Baronggo yang ada di sini ya, untuk mengetahui kita akan dibantu masyarakat setempat. Mungkin dia lebih tahu dan bisa menjelaskan tentang asal muasalnya atau mungkin sedikit penjelasan. Semoga dengan dibantu oleh masyarakat setempat kita bisa melanjutkan apa yang sebenarnya yang ada di sini. Untuk itu kita akan dibantu oleh Rio masyarakat setempat. Monggo kami persilakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Kaji. Dengan siapa ini? Jamal dari warga Ujung Batu. Warga Ujung Batu sendiri ya. Ternyata mungkin tahu belum asal mula ini ya. Iya. Ini menurut sampean sejak kapan ya menurut sampean ada sesepuh yang ada di sini itu menurut sampean? Menurut cerita tutur, konon katanya Kiai Ronggomulyo itu pada zaman era Mataram Islam, pada zaman Panembahan Senopati, kira-kira pada masa itu. Kemudian dahulu Ujung Batu belum ada daratan atau perkampungan, dulunya masih berupa lautan. Batas lautan yaitu berada di sekitar area sini sampai Pasar Ratu. Dulunya Pasar Ratu setelah kebakaran ditemukan ada kapal. Itu bukti bahwa wilayah sini adalah dulu lautan. Jadi kalau dilihat dari tempat kompleks makam Ronggomulyo, yaitu berada di pesisir pantai. Itu ya. Seperti itu. Ya, ini sungguh luar biasa ya pengetahuannya, mulai dari awal kisah sejarahnya sedikit mengerti karena dia adalah orang setempat ya. Jadi dia tahu sedikit asal muasal dari sejarah tentang Baronggo. Ya, terima kasih sekali Mas Kemal informasinya ya. Okay. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Siti. Sudah siap ini Gus? Yes, siap sawah. Ini di sini aja atau di ini aja Gus? Atau di sini aja? Sini aja. Oh, sini aja. Ya. Iya. Ya, permisi ya. Kita lanjutkan dengan cara mediumisasi ya. Ayo sini, ya ini agak jelas ini bahwa ini adalah makam sesepuh yang atau aulia yang ada di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sang yang mulia, sang yang mediator yang ada di terpenting dengan saya sang yang mulia, terpenting tidak bisa menembus, bisa menyakiti jasadnya, roh dan sopnya, semuanya akan terbentengi dengan cahaya sang yang mulia. Apabila ada yang mau masuk atau memberikan berita-berita bohong, semuanya akan terpental. Apabila memaksa masuk, semuanya akan meledak hancur. Allah, Sallallahu ya Allah, menghadirkan sosok yang mengetahui asal-usul sesepuh Baronggo yang ada di wilayah Ujung Batu. Ya Allah,
Dengan izin beliau ya Allah, saya minta hadirkan sosok yang mengetahui tentang asal usul sesepuh atau aulia baranggo yang ada di wilayah. Dengan izin beliau sang yang tertarik sedang hadir sama Allah. Masuk dan terikat Allah, terikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya menjaga makam yang ada di sini. Menjaga makam yang ada di sini. Iya, Ini golongan apa? kodam Kodam. jin. Jin. Kodam dari beliau atau siapa? Ya benar. Yang ikut beliau waktu Yang mendampingi beliau. benar sekali. Saya yang mendampingi beliau sampai sekarang. Saya menghadirkan sosok yang mengetahui tentang asal usul aulia yang ada di sini atau Baronggo. Kok Anda yang hadir? Apakah Anda mengetahui? Iya, saya tahu beliau karena saya sudah mendampingi beliau waktu masih hidup sampai sekarang. Ya, sosoknya apa? Beliau itu seorang penyebar agama Islam. Sampean sosoknya apa ya? Saya orang berjubah. Orang berjubah. Iya. Ya, ini sebelumnya saya minta maaf nih, untuk kebenarannya mau saya protek dulu untuk melihat kejujurannya. Silakan. Ya Allah, dengan izin beliau ya Sang Yang apabila yang ada di hadapan saya ini dia berbohong atau tidak jujur, dengan izin beliau Sang Yang tubuhnya akan terpotong-potong. Allah, Ya, silakan. Kami saya. ngapun tenenggang kata. Iya. Ini saya sering pun beri kemauan betul apa-apa. Kalau nyon pangapunten, cuma mencoba saja untuk menawi kebenarannya, biar kebenarannya. Ini pun paring asmo sinten. Yang Jati. Yang Jati. Ini saya mau tanya Yang Jati. Yang Jati mendampingi beliau yang ada di sini itu sejak kapan? Sejak beliau mendalami agama Islam. Karena beliau dulunya bukan orang yang beragama Islam. Beliau itu orangnya baik hati dan selalu merendah kepada semua orang dan suka membantu siapa saja yang mau dan membutuhkan untuk dibantu dalam hal apapun. Terus asal muasal kok bisa sampai untuk menyiarkan agama Islam, kok bisa sampai di sini ya? Itu gimana ceritanya? Tugas ketika itu ada tugas untuk membawa pasukan-pasukan datang ke tempat ini. Oh, begitu ya? Iya. Sembari bertugas beliau juga Ini anu Bang, berdakwah. Aten mawon berdua lebih enak. Ya, silakan.
ingat apa tidak? Waktu itu diberikan tugas ya, tugas dari mana? Ada tugas dari raja, karena beliau juga seorang penggawa dan sebagai pendakwah atau penyiar agama. Dan ketika beliau sampai di pesisir kota ini, beliau dan pasukan itu bertugas sembari menyiarkan agama-agama Islam yang ada di sini, memperluaskan agama Islam. Gitu ya. Dia mengemban tugas karena dia juga orang yang punya kedudukan ya, dan sekaligus dia pendakwah gitu ya. Ya, penyiar agama. Penyiar agama sampai bisa ke daerah ini. Terus gimana itu bisanya setelah di sini? Ya, karena di pesisir inilah beliau bertugas, jadi beliau sambil bertugas beliau berdakwah satu ke tempat yang lain, menyebarkan agama Islam dengan senang dan penuh tanggung jawab, penuh welas asih, suka membantu menolong. Akhirnya banyak orang yang simpati pada beliau dan ikut masuk agama Islam. Jadi beliau tidak mau memaksa siapapun itu untuk masuk agama Islam, tapi beliau dengan welas asihnya yang suka membantu dan menolong, melindungi rakyat-rakyat kecil. Akhirnya banyak orang-orang di tempat ini yang welas asih kepada beliau dan suka karena akhlak beliau yang baik, dan akhirnya manut atau nurut kepada beliau. Saat itu Islam bagaimana suasananya di daerah ini? Sepi sekali waktu itu, karena era itu era pada masa itu baru masuknya Mataram Islam di tempat ini. Baru masuknya Mataram Islam. Ya, ketika Mataram Hindu runtuh, karena dulu beliau juga agamanya Hindu. Dulunya juga agamanya Hindu. Ya, sebelum masuk Islam beliau agama Hindu. Dan ketika ada Syekh, dan beliau akhirnya belajar berguru oleh Syekh itu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tidak diperbolehkan atau memang iya, gitu ya? Ternyata karena harus tidak boleh disebutkan. Iya, harus menjaga tawadu. Oh, jaga tawadu. Ya, monggo tidak apa-apa kalau tidak. Akhirnya beliau belajar Islam kepada Syekh itu. Dan ketika ilmunya, keislamannya sudah mumpuni, bahasanya itu mumpuni, ya, sudah. Akhirnya beliau tugaskan untuk menyebarkan agama Islam sembari bertugas, karena beliau juga penggawa kerajaan. Pendakwah tapi juga penggawa kerajaan. Makanya beliau tidak mau menyebut namanya seorang syekh atau seorang
apapun itu, dia lebih dipanggil Mbah Ronggo. Mbah Ronggo itu nama asli dari sana atau cuma nama tambahan atau julukan setelah itu? Ya, itu nama asli sebenarnya. Nama asli ketika bertugas. Nama asli ketika bertugas. Ya. Jadi waktu itu namanya itu nama. Ya. Kan nama-nama orang Islam. Ya. Bukan disebut syekh atau apapun itu. Dia lebih suka dipanggil Mbah Ronggo. Karena memang waktu itu nama-nama itu familiar kalangan orang-orang. Nama-nama yang dari Arab. Apalagi bisa diceritakan kisah beliau, sosok beliau? Ya, ketika sampai di tempat ini beliau bertugas dan mempunyai istri, menikah dengan orang Syria. Ini setelah di sini ya, berapa ratus tahun ya. Ini saat-saat ini ada enggak? Ini makam-makam ini yang boleh dibilang minta-minta yang tidak sesuai, ada enggak? Sampai yang mendampingi orang yang minta-minta. Saya bisa membaca orang yang datang ke sini. Sampai juga bisa membaca ya. Iya, kemauan mereka apa? Ya, banyak orang yang meminta-minta di sini. Oh, banyak yang meminta-minta. Iya. Dengan wasilah beliau. Dengan wasilah beliau. Itu kayak apa itu rata-rata mintanya? Ya, rata-rata itu soal duniawi lah. Iya. Tapi yang paling sering itu masalah pangkat. Oh, sering malah masalah pangkat ya, kedudukan ya. Kedudukan. Begitu ya. Terus menurut sampean, pengetahuan sampean, setelah ada orang yang minta pangkat atau jabatan ya, melalui beliau, apa respon beliau? Beliau itu kan bukan di sini, sudah di alam. Saya pun belum berjumpa lagi dengan beliau ketika sudah mati. Oh, ternyata dia tidak di sini. Mungkin sudah naik ya, gitu ya. Nah, terus sampean yang ada di sini atau bagaimana? Ya kan saya atau yang mendampingi lah beliau. Terus jasadnya dulunya dimakamkan di sini atau di mana? Di sini. Jadi kalau ada orang yang minta-minta itu, menurut sampean gimana? Tidak ada respon atau mungkin tidak bisa turun atau memang tidak sengaja didatangi atau gimana? Banyak bangsa Cina yang memanfaatkan itu sebenarnya agar niatnya berubah dan melenceng. Tidak mendoakan lagi, mereka justru menyembah makam ini sebenarnya dengan meminta-minta seperti itu. Jadi ada golongan jin yang memanfaatkan tadi ya? Ya. Mendompleng gitu ya hajatnya sehingga malah salah kaprah gitu ya? Iya. Benar seperti itu. Oh begitu. Yang niatnya baik mendoakan, ternyata sampai di sini berubah. Dan meminta kepada makam yang ada di sini. Oh, di situ ya. Iya. Terus aliannya pangkat-pangkat itu kan mungkin ada orang yang minta wasilah, minta supaya ini lancar rezekinya atau gimana? Banyak.
banyak, bahkan hampir setiap orang yang kesini Oh, itu banyak ya, hampir setiap. niatnya itu tidak ada yang tulus untuk mendoakan beliau. Mereka itu cuma kamuflase, datang ke sini itu untuk kepentingan, bukan untuk mendoakan, tapi untuk kepentingan nafsunya mereka sendiri. Gitu ya. Iya. Jadi tidak murni ya. Ini untuk mendoakan, tapi ada keinginan begitu ya. Ada keinginan dalam hati mereka. Dalam hati mereka apa dalam juga banyak yang membisiki, seperti siluman dan iblis membisiki ke hati mereka untuk datang ke sini dan meminta-minta. Gitu ya. Jadi ada dorongan untuk bangsa jin, siluman untuk apa? Mendorong manusia itu untuk datang ke sini dan meminta-minta. Iya. Terus saya membaca dalam hati mereka tidak ada yang tulus. Tulusan mereka dipertanyakan ketika sudah datang ke tempat ini. Ada enggak pesan Mbah untuk yang Iya, saya minta untuk masyarakat yang ada di sini agar mereka dengan tulus mendoakan beliau, tidak usah meminta-minta apapun itu, minta saja langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi segalanya. Makam yang ada di sini pun tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Ini sudah jelas ya. Ternyata makam di sini disampaikan itu tidak bisa memberikan apa-apa. Mintalah langsung kepada Allah. Beliau hanya bisa mendoakan saja kepada warga yang ada di sini, karena beliau pun juga mempunyai tanggung jawab di tempat ini. Ini mau tanya ini kok ada yang mengatakan ada sosok apa macan di sini itu miliknya siapa, atau memang itu dompleng dari bangsa gaib, atau itu memang penjaga sini itu macan saya. Oh, macan sampean, Pendamping saya. oh pendamping sampean, memang macan. Jadi kalau ada orang datang atau gimana itu kok galak itu gimana? Ya, yang niatnya jelek sekali, seperti mencari keilmuan atau mencari pusaka-pusaka, pasti macan saya akan saya suruh untuk mengamuk atau memperwujudkan wujud mereka, agar mereka tahu siapa. Jadi itu ternyata macan itu ternyata pendampingi sampean ya. Benar. Selain itu ada enggak kalian macan itu? Ular naga. Nah, ular itu banyak orang yang bilang ada ular besar itu mana itu? Ya, itu di situ. Maksudnya juga kaitannya dengan sampean, atau memang di luar, atau penyusup, atau memang itu pendampingnya sampean, atau memang sama-sama itu gimana? Iya, dia ada menjaga sesuatu di sini. Oh, udah menjaga sesuatu di sini. Ada tugas sendiri di sini. Oh, ditugaskan sendiri di sini ya. Gitu. Ini kalau mau ada sedikit untuk masyarakat mau yang ditanyakan. Ya, silakan saja, dalam hati mereka banyak pertanyaan, saya tahu. Oh, banyak. Ini sudah dibaca, silakan saja. Dalam hati mereka itu ada keinginan bertanya. Tidak usah malu-malu. Tidak usah malu-malu. Monggo Mas Jamal kalau mau tanya. Ini silakan ya, ada masyarakat yang mau bertanya langsung. Silakan ya, ini apa mengenai tentang desa ini ya, yang mau kalian pertanyakan. Mau ditanyakan monggo langsung. Dari situ aja tidak apa-apa. Monggo yang mau tanya. Loh. Ya? Sudah. Ini sedikit banyak sudah jelas ya. Mungkin asal muasal dan sekalian di sini atau penghuninya atau bagaimana.
Ini ternyata sebenarnya mau Mbak, mau tanya, tapi jenengan tahu ya agak. Ya, tentang desa ini dia masih penasaran. Tentang desa ini mungkin sampean masih Saya penasaran. sudah tahu dalam Sudah hati. tahu dia dalam hatinya. Tanyakan aja sekalian. Coba menurut sampean gimana Mbak tentang desa ini? Mau tanya Mbak, yang mendirikan desa Ujung Batu itu pinten gitu? Karena ada versi-versi yang Kok iso banyak versi memang. banyak versi. Iya. Kalau Ujung Batu itu ada keterkaitan dengan makam yang ada di sebelah pantai sana. Ya, sama-sama pendakwah dan sesepuh ibaratnya, dan penyebar agama juga. Jadi memang pesisir pantai ini dulunya banyak para penyebar atau pedagang-pedagang yang singgah di sini dan bercampur dengan masyarakat sini dalam adat istiadat dan membawa agama mereka masing-masing ke tempat ini. Ini yang dimaksud kan, siapa yang memberi nama Ujung Batu gitu loh, maksud dimaksud begitu. Siapa yang memberi nama kok bisa menjadi sini tuh Ujung Batu begitu Mbak? Yang memberi nama Ujung Batu itu sebenarnya pasukan-pasukan Majapahit pada waktu singgah di sini. Ujung Batu itu artinya paling ujung, dan di sini itu banyak batu-batu dulunya. Jadi ujung yang banyak batunya akhirnya disebut Ujung Batu. Itu malah bukan dari apa awalnya yang menyebarkan Islam itu bukan, malah sudah ada gitu. Memang dari dahulu kala sudah ada nama ini. Ujung Batu itu sudah ada dahulu. Iya, sudah dikenal. Sudah dikenal ya Ujung Batu karena ada bebatuan begitu ya. Iya, ada batu besar-besar di sebelah pantai. Jadi menurut sampean itu tercipta dari penggawa-penggawa Majapahit singgah di daerah sini, itulah awal mula yang memberi nama itu menurut sampean. Iya. Dan dikenal dengan Ujung Batu. Sekarang monggo silakan dengan cerita apa yang disampaikan, nanti kita duduk aja nggak apa-apa. Misalkan mau tanya lagi Mbak, kaitannya dengan pesta lumban tradisi masyarakat Ujung Batu. Pesta lumban itu apakah berkaitan langsung dengan Kiai Ronggomulyo? Benar sekali, berkaitan langsung karena beliau yang membawa tradisi itu ke sini. Makanya versi yang paling utama itu yang dikenal masyarakat memang sudah benar, yang membawa tradisi itu Mbah Ronggo memang. Terus mengenai larungan kepala kerbau Mbak, ada versi banyak sekali. Larungan kepala kerbau itu dimulai dari siapa tokoh yang menggagas melarung kepala kerbau? Ya, itu dari pasukan-pasukan Majapahit sebenarnya larungan kerbau itu, dan itu dibawa ke sini oleh mereka. Jadi pada waktu itu masih banyak pasukan Majapahit ya, seperti melarung kepala kerbau itu sebagai bentuk rasa syukur sebenarnya, kalau mereka mengerti bukan untuk menyembah atau memberi sesaji untuk bangsa-bangsa gaib. Sebenarnya tradisi memotong kepala kerbau
terus bagian badannya itu atau daging-dagingnya itu kan dibagikan ke masyarakat, karena kepalanya juga kan masyarakat tidak bisa mengelola, akhirnya lah dibuang ke laut. Tapi kenyataan masyarakatnya berpikir itu salah. Mereka mengira itu saji-saji seperti itu persembahkan untuk bangsa yang ada di laut sana. Sebenarnya tidak. Ketika mereka memotong kepala kerbau itu, kan dagingnya diberikan untuk masyarakat, karena mereka juga membeli kerbau itu dengan bentuk rasa syukur atau dengan patungan istilahnya. Iya. Dan dagingnya pun dikembalikan lagi sebagai bentuk rasa syukur. Mereka berpesta dengan makan dan menyembelih korban itu sebenarnya untuk rasa syukur. Dan karena kepalanya itu kan tidak kepakai, tidak bisa dimakan, akhirnya lah buang ke laut. Terus dipersembahkan dalam artian bukan untuk gaib, tapi untuk hewan-hewan agar bisa dimakan, karena orang pesisir itu makannya ikan, dan ikan-ikan itu kan ditangkap para masyarakat. Akhirnya kepala kerbau itu dipersembahkan untuk ikan-ikan itu sebenarnya. Tapi versinya itu banyak sekali, akhirnya penerimaannya orang itu beda-beda. Memang ada yang mempunyai perjanjian gaib itu, ada yang seperti itu, mempersembahkan tumbal hewan atau manusia ke laut. Tapi itu versinya beda. Kalau Mbah Ronggo tidak seperti itu dalam versi Mbah Ronggo. Terus lagi Mbah, kenapa kok yang dipilih kebo, nggak sapi, nggak kambing? Kalau menurut cerita dari orang tua, kenapa itu kebo itu karena menyembelih kebodohan? Apa itu benar Mbah? Iya, benar sekali, karena lambang kebo itu kan memang kebodohan atau lambang sifat hewani, sifat-sifat hewani yang harus disembelih atau dibuang. Maksudnya itu diputus sifat-sifat hewani itu, karena kebo itu kan melambangkan benar kebodohan, makanya disebut kebo. Tapi dalam hakikatnya tidak seperti itu. Dalam hakikatnya itu menghilangkan sifat-sifat himani itu dengan berlambangkan menyembelih sebuah hewan, karena dalam manusia itu banyak sifat-sifat hewan yang harus dibuang. Nafsu-nafsu itu yang ada di dalam diri kalian itu, nafsu-nafsu hewani itu harus bisa dikendalikan. Makanya lambang-lambang hewan itu sebagai sembelihan dipergunakan. Kalau orang-orang hakikat pasti tahu. Makanya ada puasa tidak boleh makan hewan-hewan. Ya benar sekali itu dengan tujuan untuk menghilangkan sifat-sifat himani dalam tubuh, karena memang sebuah daging-daging itu menumbuhkan sifat-sifat hewani dalam tubuh. Makanya orang-orang itu yang belajar hakikat atau belajar keilmuan tentang olah rasa, olah rasa, itu pantang memakan hewan-hewanan. Atur suwun sangat Mbah. Kalau sudah panjang lebar sudah diulang,
Ya, kita terima kasih sekali waktunya kita mengganggu panjenengan ya. Apabila ada kedatangan saya yang kurang sopan sama saudara-saudara kita secara pribadi nyuwun pangapunten ingkang sakaraken. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari pembicaraan ini. Ya. Oke, ngapain sing kata panjenengan itu sudah waktunya tugas, kami persilakan. Allah yang pamit. Untuk Allah persilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sallallahu. Salam. Ya Allah. Salam. Terima kasih. Alhamdulillah pembicaraan kami dengan penjaga atau pendamping beliau yang masih di sini. Semoga kita bisa ambil hikmah cerita apa yang disampaikan beliau. Bicara tentang tas kepala kerbau, kenapa dibuang, ini versi yang banyak berbeda. Dulu itu dipotong itu dagingnya dibagikan, tetapi tidak bisa mengelola, biarlah ikan-ikan jilat itu bisa menikmati sehingga bisa dibuang ke laut biar dimakan ikan seperti itu, biar bisa ikut menikmati. Ini kisah pendapat yang disampaikan beliau. Yang kedua, kenapa ada konsep tadi, kenapa pakai kerbau? Itu boleh dibilang adalah kerbau kenapa dibunuh, itulah menghilangkan kebodohan atau menghilangkan sifat-sifat hewani, seperti orang-orang yang melakukan ritual atau boleh dibilang belajar tentang ilmu hakikat atau ilmu kedalaman, itu akan meninggalkan itu makan-makan yang bersifat hewani atau ikan-ikan atau hewani pun akan ditinggal. Karena dengan meninggalkan itulah cara-cara yang lebih baik meninggalkan sifat-sifat hewani. Sedikit yang kita sampaikan, semoga menjadi manfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.